Sahabat MK, selanjutnya setelah kita berihram ini, maka amalan berikutnya yang kita lakukan adalah kita bertawaf. Baik tawaf dalam umroh maupun tawaf ifadah dalam haji, sampai kepada tawaf wadah ketika kita meninggalkan tanah suci. Tawaf ini disyariatkan dalam bentuk mengelilingi Ka'bah sepanjang 7 putaran atau 7 keliling. Apa maksudnya? Kenapa harus 7 putaran? Kenapa 7 keliling? Mari kita gali kembali. Kata 7 dalam Al-Quran itu biasanya menunjukkan litaktsir, kepada hal yang banyak. Allah menciptakan langit sab'at samawat, 7 langit. Menciptakan hari ini sab'at ayyam. Ada hari, 7 hari, dan hari itu berada pada saat Allah menciptakan langit dan bumi sab'at ayyam, 7 hari lamanya. Kata 7 juga sering kita dengar dalam kehidupan kita, seperti halnya 1 pekan 7 hari, kemudian juga orang yang mandi 7 kembang, ya, orang yang repot ataupun yang tidak mau ketinggalan 7 turunan dan sebagainya. Tapi dalam bahasa sekali taksir menunjukkan banyak. Artinya ketika kita mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 keliling, 7 putaran, sesungguhnya seperti itulah kehidupan dunia. Kita berangkat dari satu titik dan kembali ke titik akhir. Selama titik itu mengelilingi, digambarkan selama usia kita masing-masing seperti 7 putaran kita mengelilingi Ka'bah ini. Diawali satu titik, kembali ke titik akhir. Kita berawal di Hajar Aswad, nanti memulai Bismillah, ya Allahu Akbar, kecum, kemudian berzikir, dan ujung dari tawaf kita juga berakhir di Hajar Aswad kembali. Artinya 7 putaran itu adalah gambaran panjangnya usia kehidupan kita masing-masing. Namun sepanjang 7 putaran kita diperintahkan memperbanyak zikir, salawat, doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih lagi diajarkan oleh Rasulullah kita membaca doa sapu jagat dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 201-202. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kita minta terus. Sepanjang putaran dianjurkan tidak melamun, tidak ngobrol, tidak melakukan hal sia-sia, kecuali konsentrasi, khusyuk, beribadah kepada Allah dengan salawat, zikir, dan doa. Saking musuhnya, sering kami lihat ada orang yang walaupun desak-desakan, tergeser kanan, tergeser kiri, didorong dari belakang, tetap menikmati. Bahkan setiap bacaan dinikmati. Bahkan bacaan Rabbana Atina itu begitu dijiwai, nggak tamat-tamat, karena linangan air mata nikmat ibadah, doa, meminta kepada Allah. Artinya juga sepanjang hidup kita, kalau digambarkan dengan 7 putaran tadi usia kita, maka sepanjang hidup kita mestinya kita perbanyak zikir, salawat, doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita, memberi rezeki kepada kita, mencukupi hidup kita kecuali Allah saja. Maka sepanjang itu kita perbanyak zikir. Ya, itulah gambaran sepanjang kehidupan. Dari awal Hajar Aswad kembali ke Hajar Aswad, itu pun contoh kehidupan yang kita ambil dari tawaf. Kita berasal dari tanah dan berujung kita pun kembali kepada tanah. Manusia ini min sulalatin bintin, kita semua diciptakan dari saripati tanah. Dan ketika kita nanti wafat, tempat kita akan dikubur, dimasukkan ke dalam tanah. Kalau kita berasal dari tanah dan kembali ke tanah, lalu apa yang kita bisa banggakan? Manusia hanya makhluk yang terbuat dari air yang hina dan kembali ke tanah yang hina, lebih rendah, lebih bawah daripada kotoran hewan sekali. Oleh karena itu yang membuat kita mulia kembali adalah ketika kita memiliki ketakwaan, memiliki akhlak yang baik, memiliki pribadi yang saleh, yang itu kemudian amal-amal itu menjadi penyelamat di akhirat nanti. Sahabat MK, selanjutnya setelah kita tawaf tadi, kita akan berangkat menuju sa'i. Baik sa'i ini dalam umroh dalam haji, ataupun sa'i merupakan bagian dari rukun bagi yang tamatu. Maka sa'i melakukan aktivitas lari-lari kecil di antaranya. Lari kecil antara Safa dan Marwah ini kemudian disebut sa'i. Apa yang dimaksud dengan sa'i?
Secara syariat, Safa Marwah begitu saja. Karena mengambil pelajaran dari kisah keluarga Nabi Ibrahim, Siti Hajar, yang saat itu mencari air untuk putranya Nabi Ismail alaihissalam. Namun tidak hanya itu, maknanya dalam kehidupan kita, sa'i ini adalah kita diperintahkan untuk berlari mencari karunia Allah, berlari menjemput karunia Allah. Bagi laki-laki diperintahkan berlari, perempuan berjalan biasa. Sepanjang Safa dan Marwah, ketika dua pilar hijau berlari-lari, setelah pilar hijau berjalan lagi. Gambaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita mengejar dunia, jalan saja, nggak usah cepat-cepat. Rezeki sudah disiapkan, Allah sudah membagi, sudah selesai, tinggal kita menjemputnya. Jangan mengambil yang bukan hak kita, jangan mencuri yang punya orang lain, jangan berperilaku zalim, karena semuanya sudah dengan jatahnya masing-masing. Tapi yang harus berlari, kita mengejar akhirat. Bagaimana tidak seorang untuk mencari dunia saja rela untuk tidak tidur semalaman karena untuk berjualan di sepertiga malam, di subuh hari. Lihat di pasar, orang-orang pasar untuk jualan mereka, ada yang jualan dari jam 2, jam 3 pagi, mereka persiapan dari jam 8, jam 9 malam. Otomatis semalaman tidak tidur hanya untuk mendapatkan sejumlah rupiah yang mungkin tidak banyak. Atau bagaimana pedagang sayur yang pulang datang ke komplek bapak ibu, dia kemudian jualan pada jam 5 pagi, jualan jam 6 pagi, jam 5 pagi, dia berangkat jam 1 malam ke pasar induk untuk beli sayuran untuk dia jual. Untuk mencari dunia, mengejar dunia saja, dia harus bangun lebih pagi, harus bangun lebih malam, kalau tidak dia tidak dapat. Harusnya mengejar ridho Allah, kasih sayang Allah lebih dari seperti itu. Terakhir, dari semua aktivitas haji maupun umroh ditutup dengan tahallul. Apa tahallul ini? Penghalalan. Secara syariat dihalalkan yang tadinya haram, dilarang bagi seorang jemaah haji untuk memakai wangian, memakai pakaian yang biasa, dilarang untuk berburu, membunuh binatang, dilarang untuk menikahkan, membina. Fala rafasa wala fusuqa wala jidala. Tapi semua itu selesai ketika tahallul. Penghalalan selesai. Simbolnya adalah menggunting rambut, tapi bukan rambut ini yang kita gunting. Hakikatnya adalah kita menggunting, melepaskan, bahkan mencukur habis semua keburukan dalam diri kita. Gunting kedengkian kita gunting keangkuhan kita gunting kedendaman kita dan semua perilaku buruk kita. Maka seorang jemaah haji pulang mendapatkan predikat haji mabrur. Apa mabrur? Mabrur artinya diterima dan menjadi lebih baik. Bagi kita yang tidak berangkat haji, maka pada saat yang sama tanggal 10 ketika jemaah haji gunting rambut dengan tahallul, maka semua kita di tanah air atau di negeri lain yang tidak berhaji melakukan syariat kurban. Ini pun diambil dari pelajaran Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya berkorban untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Nabi Ibrahim sampai harus berkorban saat itu, harus menyembelih anaknya Ismail dan kemudian diganti oleh seekor gibas atau seekor kambing. Pelajaran bagi kita, mari kita mau berkurban dengan seekor kambing dari sedikit harta yang kita miliki saat ini. Semoga ada manfaatnya dan kita bisa meraih haji, pahala haji, dan Allah mengundang kita untuk berhaji di tahun-tahun yang mendatang karena tahun ini masih masa pandemi. Mari juga kita berkurban, karena dengan kurban ini kita mendapatkan pahala yang berlimpah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya Allah, ampuni segala dosa kami, ampuni segala kesalahan kami, hapus segala dosa kami, tutup segala aib kami. Ya Rabbana, pilih kami menjadi hamba-Mu yang Kau ridhoi, jadikan kami menjadi hamba-Mu yang Kau cintai. Ya Rabb, undang kami ke Baitullah, undang kami agar kami bisa wukuf di Arafah, bisa tawaf di depan Ka'bah rumah-Mu ya Allah. Undang siapapun yang hadir saat ini ya Allah. Allahumma ja'alna hajjan mabrura,
wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa amalan salihan maqbula. Ya Allah, ampuni dosa kami, angkat derajat kemuliaan diri kami. Terimalah ibadah kurban kami yang hari ada ini. Jadikan setiap helai rambut binatang yang dikurbankan jadi kebaikan bagi kami. Jadikan aliran darah mengalir sebelum air itu menetes. Sudah Kau ampuni dosa-dosa kami, sudah Kau terima amal ibadah kami, ya Allah. Allahumma ya Allah, jangan Kau tolak satu pun di antara kami yang berkurban. Jadikan benar-benar amal soleh di hadapan-Mu, ya Allah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian sahabat MDTV, semoga Allah menerima ibadah kita dan semoga Allah mengundang kita jadi jemaah haji di tahun mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.